Jangan sekali-kali, jangan remehkan dia. Sekali lagi saya katakan, sangat rentan. Shalom, kaum muda-mudi yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Harapan dan doa Ibu untuk kalian semua sehat-sehat. Pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu takut akan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita hidup di dalam keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ya. Dan pasti juga mungkin dari kalian semua juga ada kakek dan nenek kalian. Jangan sekali-kali kalian menganggap remeh didikan ayah dan ibu kalian. Bagaimana dia benar-benar mengasihi kalian, mencukupi kebutuhan kehidupan kalian, menjaga kalian, menyayangi kalian. Dan semua itu demi kebaikan kalian sendiri, ya. Jangan remehkan didikan ayah dan ibu. Di dunia ini tidak ada orang tua yang memberikan batu kepada anaknya saat anaknya meminta roti atau memberikan ular kepada anaknya saat ia meminta ikan. Pastilah orang tua akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Kalian tidak usah minta aja orang tua perhatian. Betapa orang tua itu mengasihi anak-anaknya. Kalau orang tua di dunia saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa kita, Tuhan Yesus yang ada di surga, pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya yang memintanya. Bisa kalian baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-11. Didikan dan ajaran itu sangat perlu diberikan kepada kalian semua anak-anak remaja pemuda. Karena usia remaja dan pemuda itu sangat rentan. Sekali lagi saya katakan, sangat rentan. Kenapa? Karena banyak sekali godaan, cobaan yang harus kalian hadapi. Bagaimana jika kalian tidak mengindahkan didikan dan ajaran yang diberikan oleh orang tua kita? Di dalam Amsal 13 ayat 18 dengan jelas dikatakan bahwa orang yang mengabaikan didikan akan menerima cemooh dan kemiskinan. Tetapi barang siapa menerima didikan dan ajaran, maka akan mendatangkan sukacita yang tidak akan pernah dilupakan sepanjang hidupnya. Puji nama Tuhan. Tuhan juga mendidik kita supaya kita takut akan Dia. Di dalam Amsal 15 ayat 33 dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Luar biasa bukan? Apa yang menjadi firman Tuhan? Dan takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan. Di dalam Amsal 1 ayat 7 yang kita baca tadi, saya akan bacakan kembali ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya yakin percaya kalian adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat. Puji nama Tuhan.
takut dalam hal ini bukan berarti ngeri, seram seperti kita melihat hantu atau orang gila. Tetapi kita menunjukkan sikap hormat kita, menjunjung tinggi, menundukkan diri kepada daulat Allah dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Ingat, Tuhan adalah sumber hikmat tertinggi kita. Karena itu setiap orang perlu datang kepada sang sumber hikmat itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang berhikmat, hidup bijaksana, bermoral, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin usia kalian terus beranjak naik menuju dewasa. Tetapi pertanyaannya, apakah karakter kalian sudah bertambah dewasa? Atau kalian masih memiliki karakter yang lama, yang kurang baik, sehingga seringkali melakukan kesalahan. Kesalahan itu diulang-ulang terus, bahkan kesalahan yang sama. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, orang bijak berkata, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti ayat yang kita baca tadi. Ayat ini menolong kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Memiliki hikmat sehingga bukan hanya kita pandai dalam melakukan sesuatu, tetapi kita melakukannya dengan benar, adil, jujur, bijaksana. Orang yang takut akan Tuhan tahu bagaimana harus mengambil sebuah keputusan dan bagaimana harus berdiri tegak di tengah badai kehidupan yang setiap hari, setiap saat harus kita hadapi. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Masa depannya bahkan sampai anak cucu kita. Bisa dibaca di dalam Mazmur 128. Kiranya Tuhan menolong kalian menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan di akhir zaman ini, sehingga kita mampu menata hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Berikan kepada kami hati yang mentaati firman Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Dan kami juga meyakini bahwa berkat Tuhan baik dalam hidup pribadi dan masa depan kami, Tuhan taruh. Terima kasih Tuhan, lindungilah kami dan proteksi kami dari pergaulan-pergaulan. Terima kasih, kiranya firman-Mu boleh meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.